Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari ini, tanggal 14 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dari hari pertama kita memasuki bulan yang kedua, bulan Februari, tanggal 1 Februari, sampai hari ini, Pesta Demokrasi Indonesia Tercinta akan berlangsung pada hari tepat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Hari Rabu hari ini tanggal 14 Februari. Sebentar kita berdoa. Kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, supaya Tuhan campur tangan, pegang kendali untuk Pesta Demokrasi Indonesia Tercinta. Tepat hari ini sebentar kita akan melaksanakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Tuhan dan mencintai Indonesia. Supaya apa yang kita pilih, baik dari paslon nomor 1, 2, dan 3, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang ciptakan, siapapun di antara semua. Kita umat manusia diciptakan sama Tuhan. Kita saling menghargai, menghormati. Dan nomor 1, kita tanya sama Tuhan. Nah, yang utama maksud saya, yang utama dalam hidup ini, tanya sama Tuhan, berdoa. Pada waktu nanti Bapak Ibu sudah memasuki bilik TPS, kita berdoa kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan mana yang kau izinkan terpilih dari paslon presiden yang sudah ditetapkan, ya, supaya Tuhan campur tangan. Siapapun Tuhan berkenan menjadi presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang melaksanakan firman Tuhan dan melaksanakan Pancasila tercinta. Ya, sebagai Undang-Undang 45, kebinekaan tunggal ika. Ya, berbeda tapi satu. Semuanya Tuhan menciptai perbedaan. Karena dari awal Tuhan ciptakan perbedaan. Ya, seperti wajah kita mana yang sama, ada mata, ada hidung, ada mulut, berbeda semuanya. Justru Tuhan mencintai perbedaan. Di balik perbedaan ada suatu kekuatan. Di tengah-tengah perbedaan ada persatuan. Contoh tangan kita, jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, semuanya berbeda, tapi membangun suatu kekuatan. Indonesia, 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, tapi semua dicinta sama Tuhan, yaitu sebagai anak Indonesia yang kita cintai. Dan saya Pastor Yakub Rahmat bersama Bapak Ibu, mari kita berdoa hari ini supaya pesta demokrasi berjalan aman, jujur, adil, makmur, penuh dengan damai sejahtera. Jangan ikuti provokator dan iblis yang memecah bangsa Indonesia. Tidak. Saya tempo hari ada orang berkata terjadi chaos. Dalam nama Yesus tidak ada chaos. Indonesia dicinta sama Tuhan. Semua kita anak Tuhan berdoa supaya Indonesia diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, karya terbesar dalam hidupku. Nanti kita baca Keluaran pasal 27 ayat 1-21, yaitu membangun sebuah korban. Ya, dan Tuhan akan tolong kita semua, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang amat sempurna yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Hati yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, haleluya, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Amin, haleluya. Pujian dari hatiku, selain di setiap waktuku tiada tercurah. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang
amat tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 tentang pengorbanan dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak berjejak. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa. Dan segala-galanya dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Engkau yang terindah, Engkau yang sempurna, yang ku hargai dan ku kagumi. Yesus Tuhan, ku kagumi. Yesus Tuhan, Engkau yang ku cintai. Yesus Tuhan, Kau yang ku hargai. Ku junjung tinggi Engkau Bapa, kemuliakan namamu. Berkati Indonesia pada hari ini Bapa, tanggal 14 Februari hari Rabu, di mana setiap kami akan masuk ke tempat pemungutan suara, supaya kami atas izin Engkau Bapa memilih calon presiden siapa yang Kau tetapkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan. Indonesia dalam milik-Mu. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang akan nanti dibentuk, semua baik sampai kepada DPR, MPR, semua Tuhan campur tangan. Tuhan pegangkan kendali Indonesia. Dalam nama Yesus, pesta demokrasi hari ini, pemilu yang ditetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 berjalan aman, adil, damai, sejahtera, diberkati Tuhan. Tidak ada keributan-keributan dalam nama Yesus. Satu sama lain saling cinta, penuh dengan kasih mesra, di dalam persaudaraan, di dalam kasih satu tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami baca firman Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar saya juga akan sama-sama sebagai anak Indonesia. Jadi kita ini statusnya dua. Satu, anak Tuhan Yesus secara vertikal.
horizontalnya. Tuhan izinkan kita lahir di bumi Indonesia tercinta. Mari jangan golput, saudara, tidak boleh golongan putih. Ya sudah, ambil ketegasan. Ya ada saudara, di dalam Alkitab setiap kita ambil keputusan yang benar. Sesuai firman Tuhan ya. Hak pilih kita, sebab Tuhan izinkan kita lahir. Indonesia kan Tuhan tetapkan. Indonesia milik Tuhan. Maka kita sebagai bangsa rakyat Indonesia yang sudah tetapkan Tuhan harus menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia tercinta, memilih calon presiden sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan campur tangan, dan siapapun terpilih atas izin Tuhan, semua yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tapi 3 hasta tingginya. Ini bicara mezbah, saudara. Mezbah di sini ayat 1, mezbah yang juga disebut mezbah korban bakaran, ya, dipakai untuk mempersembahkan hewan korban untuk mengadakan pendamaian, yaitu menutup dosa dan menyediakan pengampunan, supaya orang Israel pada waktu kalau berdosa, ya mungkin mencuri, ya melanggar firman Tuhan, harus dia minta ampun sama Tuhan melalui wadah mezbah korban bakaran. Dengan apa? Mencurahkan darah binatang yang dikorbankan, dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah, ya. Oleh karena itu, mari kita di sini kita belajar yang berkaitan dengan mezbah hidup ini, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita main-main dengan dosa. Maka dikatakan sini, harus engkau membuat mezbah. Karena apa? Saudara dipinta harus. Karena manusia itu banyak jatuh di dalam dosa. Jadi kalau jatuh dalam dosa, mezbah korban bakaran ini jadi berkaitan dengan pertobatan. Jadi kita harus bertobat, ya. Kalau tidak bertobat, baca dalam Lukas 13:5. Kalau tidak bertobat, kita binasa. Terus berikutnya, haruslah engkau yang membuat. Yang kedua, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Ayat yang kedua, tanduk-tanduknya tonjolan pada setiap sudut mezbah yang melambangkan kuasa dan perlindungan dari korban, ya. Jadi bicara tanduk-tanduk itu, ya, supaya kita betul harus rendah hati di sana bantuan. Tanduk kesombongan, ya, di situ sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia hidupnya penuh dengan kesombongan, tapi ada tanduk-tanduk supaya nanti dibumi dengan tanda darah. Supaya apa, saudara? Kita bertobat semuanya dalam kehidupan kita. Bertobat itu intinya, hidup di dalam apa firman Tuhan. Ya, terus berikutnya mau baca. Juga harus engkau membuat kuali-kuali tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpu dan pembarannya, semua perkara itu harus kebuat dari tembakau. Bukan emas dari tembakau, saudara, ya. Supaya kehidupan kita, perbuatan dosa, sifat sombong itu menjadi tembakau, kita buang dalam nama Yesus, ya. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yaitu jala-jala tembakau, dan pada jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembakau pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Saya sudah katakan dari kemarin, Tuhan itu begitu detail, saudara. Tuhan mau terinci semua, teratur segala-galanya. Jadi berkaitan kehidupan kita harus teratur, ya, supaya kehidupan kita jelas. Begitu SOP-nya surga, firman Tuhan. Apa yang tetapkan firman harus kita ikuti. Maka dikatakan ayat 6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk membuat mezbah itu. Kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, menjalutnya dengan tembaga. Kayu bicara pengorbanan Kristus. Ini punya arti, saudara. Ya, semua itu saya sebagai hamba Tuhan selalu dikaitkan dengan arti rohani. Ya, dari penulis di sini, penulis ya kayu-kayu biasa, memang dalam arti kayu penaga untuk mengangkut. Tapi dalam arti rohani, kalau ditanya apa kaitan kehidupan kita, kalau tidak berkaitan, ini cuma berkaitan sejarah. Tapi ada berkaitan dengan kehidupan rohani. Sebagai hamba Tuhan terus menerjemahkan dari spiritual meaning. Ya, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat ke-7 lagi, ada kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada harus pula kedua rusuk mezbah itu. Waktu mezbah itu diangkut, mezbah diangkut, kehidupan kita dilepaskan dari dosa melalui kayu apa? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, kita hargai pengorbanan dari Tuhan Yesus. Dosa kita sudah dibuang, ya, diampuni sama Tuhan melalui pengorbanan Kristus, ya. Mezbah itu harus kau buat
rongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikian harus dibuat mezbah. Harus hidupan kita bagian mezbah, kehidupan kita bertobat. Jadi mezbah di sini bicara pertobatan, ya, pertobatan supaya kita bertobat, ikut Yesus harus bertobat, ya. Kalau tanpa pertobatan tidak bisa, saudara, ya. Mengenai pelataran sekarang, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari tenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada siang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tapi kau sambungkan harus dari perak, penyambung-penyambung itu harus dari perak. Demikian pula pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 hasta, ya, 20, dan alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan tiang itu dan penyambungnya harus dari perak. Jadi bicara pelataran itu Kristen halaman. Kalau kita bicara di pelajaran tabernakel, ada pelataran masuk ke dalam ruangan suci, masuk ke ruangan suci. Nah, pelataran untuk Kristen-Kristen yang baru bertobat, ya, harus bertobat di sini, ya. Pelataran di sini bicara pertobatan. Di situ ada dua benda lagi, mezbah korban bara dan kolam basuhan. Kolam basuhan bicara baptisan. Nanti saya terangkan kalau nanti sudah masuk di dalam kolam basuhan. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Yani 15 hasta layar untuk isi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan tiangnya dan 3 alas tiang itu. Ya, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dan kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan keempat alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu harus dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta, dan lenan halus yang dipintal benangnya dan alas-alas harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Dari tembaga, bukan emas. Jadi artinya tembaga itu dari sekian alat-alat itu, barang-barang itu, mohon maaf ya, kelasnya beda dengan emas. Artinya supaya kehidupan kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak bertobat itu sudah seperti tembaga, saudara, yang hancur semua. Oleh itu mari kita tempatkan hormati Tuhan sebagai anak Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh menghormati seperti tadi karya terbesar. Kita cinta Tuhan Yesus supaya perkara kedagingan tembaga itu bicara kedaging kita buang itu, ya, tidak ada arti di depan Tuhan, ya. Ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni itu lampu supaya dapat memasang lampu agar tak menyala. Ayat 21 yang terakhir, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun. Dan kata lihat di sini diizinkan Tuhan adanya harus ada lampu, saudara. Ya, lampu menyala terus supaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan kehidupan kita juga sama, supaya lampu kita tetap menyala. Lampu yang menyala melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Jemaat Israel harus penuh dengan terang hidup dan kehadiran Allah. Kehidupan kita juga sama, supaya kita menjadi, saya terangkan kemarin, ya, Tuhan ciptakan kita supaya kita menjadi pelita, menjadi garam, berdampak bagi dunia ini. Di situ Tuhan akan pakai setiap kita. Oleh itu, biar kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau cinta Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan, ya. Mau diatur sama Tuhan, dikatakan di sini semua harus dilakukan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus kita bertobat, ya. Jangan hidup di dalam kedagingan. Kedagingan bagikan tembaga di sini. Tapi Tuhan mau supaya kita semua disalut dengan emas, dengan kemuliaan Tuhan. Menjadi doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu supaya kekristenan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat sini Allah Tuhan Yesus, Allah itu detail sekali membuat kemah suci. Tuhan Maha tahu
Apapun yang kita kerjakan dalam pikiran, perbuatan, Maha tahu Dia. Tidak bisa ada yang disembunyikan. Oleh itu mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Supaya hidup kita menjadi pelita yang menyala. Di situ nanti kemuliaan Allah, hadirat Allah akan turun dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Senantiasa kita ada penyertaan yang sempurna bersama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau yang ku cintai. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama berdoa pada pagi hari. Tuhan Yesus tolong buat Indonesia saat ini pesta demokrasi. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilu yang diberkati Tuhan berjalan aman, damai, sejahtera, keadilan. Tidak ada keributan, tidak ada. Yang ada damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun buat Indonesia tercinta. Turun buat rumah tangga kita semua diberkati. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Ada penyertaan yang sempurna mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memakai setiap kami Tuhan menjadi pelita, menjadi garam, berdampak bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua anak-anak Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan.